Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas atau saya akan membahas materi bab ke-7 dari muatan pelajaran PLBJ, di mana materi bab ke-7 dari muatan pelajaran PLBJ ini khusus untuk kelas 5 SD yang akan saya bahas ya. Jadi jangan sampai keliru, hanya untuk kelas 5 SD bab ini. Adapun materi ini sebenarnya bisa untuk semua orang, karena ini adalah sebuah permainan yang merupakan permainan budaya dari Betawi atau yang ada di Jakarta dan beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Adapun bab ke-7 dari muatan pelajaran PLBJ ini bernama bermain bentengan. Jadi permainan bentengan ini adalah permainan dari budaya asli ya, budaya asli Betawi, dan ada beberapa wilayah pun memiliki permainan bentengan, hanya saja namanya berbeda. Tujuan dari pembelajaran kita saat ini atau kita bahas materi ini adalah pertama, peserta didik mengenal bentengan sebagai salah satu permainan asli Betawi. Jadi Betawi sebenarnya banyak permainannya ya, dalam permainan yang ada di budaya Betawi ini. Nah, salah satunya itu diantara sekian banyak adalah bentengan, bermain bentengan. Yang kedua adalah peserta didik mampu melakukan permainan bentengan dengan benar. Jadi nanti setelah kita membahas permainan bentengan, materi permainan bentengan ini, kamu yang sedang menyaksikan video ini dapat melakukan permainan bentengan dengan baik dan benar, sesuai dengan arahan, sesuai dengan materi yang akan kita bahas. Yuk sama-sama kita bahas materi ini. Seperti hal yang kita lihat saat ini atau sekarang ini di layar HP Anda, laptop Anda atau layar monitor Anda, di sini ada terdiri dari 3 foto ya. Yang pertama, yang bagian atas tuh foto panjang ya, landscape. Nah, foto panjang. Kemudian foto kedua yang sebelah kanan bawah, dan yang ketiga foto kiri bawah. Di sini ada dua kelompok. Kalau kita perhatikan yang paling atas itu kita sebut aja benteng yang pertama. Dia menggunakan pilar atau tiang penyangga rumah yang tepatnya di depan pintu. Kemudian pilar yang kedua yang merupakan juga lawannya, dia menggunakan sama ya, tiang bangunan rumah yang masih berada satu komplek atau satu area, di mana masing-masing tiang yang di atas dan yang di pojok kiri bawah masih dalam satu area dan bisa dilihat satu sama lain walaupun berbeda kelompok. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar yang diambil dalam permainan bentengan. Jadi kalau dilihat, kira-kira kita lihat di sini adalah permainan yang dilakukan oleh anak SD. Ya, sekitar 7-9 tahun ya, sesuai dengan permainan yang dilakukan oleh anak-anak. Permainan bentengan. Kita bahas permainan bentengan. Pada materi ini kita yang membahasnya, yang pertama adalah bagian A, mengenal permainan bentengan. Jadi di sini kita akan membahas permainan bentengan itu apa. Permainan bentengan adalah permainan yang sudah berusia cukup tua dan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Jadi sudah cukup tua banget berarti ya permainan bentengan. Kenapa saya bilang cukup tua banget? Karena Indonesia dijajah aja, kita merdeka pada tahun 1945. Kalau sudah ada pada zaman penjajahan Belanda dan Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, berarti emang ini permainannya sudah lama sekali dan sudah ada di Indonesia. Dan beberapa wilayah ya, nggak semuanya ada di Indonesia, hanya beberapa wilayah di Indonesia yang masih memakai atau mendapatkan permainan bentengan ini. Permainan ini kalau kita lihat di layar monitor kita, permainan ini biasa dimainkan oleh anak-anak dan sudah menyebar ke seluruh Nusantara, berarti ke seluruh Indonesia juga. Di daerah lain bernama rarebonan, pris-prisan, pal-palan di Jawa Barat. Nah, nama-nama tadi yang saya sebutkan
Rarebonan, Pris-Prisan, dan Pal-Palan itu adalah nama permainan bentengan yang terletak di Jawa Barat. Sedangkan di Yogyakarta permainan ini bernama jeg-jegan. Jadi ada dua ya di sini, ada dua wilayah yang kita bahas ya pada kesempatan ini. Yang pertama di Jawa Barat, kedua Yogyakarta. Tapi dalam hal ini kita bahas dalam permainan bentengan asli Betawi. Bentengan berasal dari kata benteng karena dalam permainan ini terdapat dua kelompok yang masing-masing mempertahankan benteng mereka dari serbuan lawan. Untuk memainkannya, pertama-tama dibentuk dua kelompok. Jadi sebelum kita mau memulai, kita harus bisa membentuk dulu dua kelompok. Yang kelompok itu atau regu itu terdiri sekitar 5-8 orang. Makanya kalau kita saksikan atau lihat di pojok kanan atas yang gambar dari sebelum slide ini ya, sebelum tayangan ini, kita sudah lihat seperti yang ada di tampak kanan atas itu ada beberapa anak sedang bermain bentengan dan itu lebih dari 3 orang. Nah, makanya di sini di slide ini setiap regu atau kelompok terdiri dari 5-8 orang. Dan sebagai bentengnya dapat dipergunakan batang pohon, tiang listrik, tiang bendera, pilar ataupun patok lain yang cukup terlihat dan berjarak cukup jauh satu sama lain. Jadi ada jaraknya antara tiang yang satu atau benteng yang satu dengan benteng yang lain, tapi masih dalam satu area. Tujuan utama permainan ini adalah untuk menyerang dan mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh tiang benteng ya. Dengan cara menyentuh tiang atau benteng lawan sambil meneriakkan benteng. Jadi si pemain lawan yang sedang menyerang tiang kita, dia dapat meneriakkan benteng dan menyentuh benteng kita dengan suara yang lantang, menandakan bahwa permainan itu berarti dia yang menang. Nah, kita lanjutkan slide berikutnya. Regu yang menang dapat menawan seluruh anggota lawan. Untuk menentukan siapa yang berhak menjadi penawan dan yang tertawan ditentukan dari waktu terakhir saat si penawan atau tertawan menyentuh benteng mereka masing-masing. Jadi kalau kita pengen menawan lawan kita yang sedang maju menyerang benteng kita sebelum menangkapnya, sebelum menawannya, maka kita sentuh dulu benteng kita. Nah, baru orang yang kita kejar, orang yang ingin kita tawan, kita bisa tangkap tuh orang tersebut. Kenapa kita bisa menangkapnya? Karena kita orang yang paling waktunya terakhir menyentuh benteng. Jadi orang yang menyentuh benteng terakhir dapat menawan lawannya, karena dia yang kita tawan itu lebih lama waktu menyentuh bentengnya. Jadi kita bisa menawannya. Nah, orang yang paling dekat waktunya ketika menyentuh benteng berhak menjadi penawan dan bisa mengejar dan menyentuh anggota lawan untuk dijadikan tawanan. Jadi kita bisa dapatkan tawanan asalkan kita bisa mengejar lawannya kita sehingga dia tertangkap oleh kita. Tawanan akan ditempatkan di sekitar benteng lawan dan dapat dibebaskan jika rekan satu regunya mampu menyentuh anggota tubuh tawanan di daerah lawan. Jadi kita dapat menyentuh nih. Misalkan ada teman kita ditawan sama kelompok lain di daerah bentengnya. Nah, di daerah bentengnya atau di belakang bentengnya kita bisa membebaskan tawanan. Nah, di sini keterangan untuk memudahkan pembebasan tawanan atau sang tawanan akan menjulurkan tangannya sejauh mungkin agar mudah disentuh rekan yang akan membebaskannya. Jadi kita dapat menyentuh teman kita dengan membebaskannya dengan cara disentuh bagian tubuh manapun. Nah, semakin kita dapat menyentuhnya bagian apapun, makanya di sini dapat menjulurkan tangannya supaya apa? Supaya bisa disentuh tangannya. Karena ketika kita dapat menyentuh dan dia dalam posisi tidak dipegang oleh lawan kita, maka kita bisa membebaskannya. Jika salah satu regu berhasil menyentuh benteng lawan,
maka seluruh permainan akan berakhir dengan kemenangan pada pihak yang berhasil menyentuh benteng lawan. Jadi kalau ada lawan kita bisa menyentuh benteng kita sambil meneriakkan benteng, maka seluruh anggota regu kita itu dinyatakan kalah, karena dialah yang pemenangnya, karena dapat merebut atau mengambil benteng yang kita miliki. Itu adalah permainan dari bentengan. Jadi sangat mudah permainannya. Dalam mempraktekannya pun sangat mudah untuk permainan bentengan. Selain permainan ini gratis, free, ya, tidak membayar, kita hanya membutuhkan lapangan yang cukup besar, yang cukup untuk kita berlari, dan terdiri dari 2 tiang, ya. Tiangnya boleh dengan tiang apapun. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, dalam permainan bentengan, selain tadi kita sudah mengenal permainan bentengan, ternyata ada beberapa peraturan yang harus kita ketahui agar permainan yang kita lakukan, baik kita maupun lawan kita dalam permainan bentengan, dapat memahami dengan baik, sehingga tidak ada kata salah paham dalam bermain bentengan ini. Yang pertama, peraturan yang pertama adalah pemain dibagi 2 kelompok atau 2 regu. Jadi ada 2 kelompok, kelompok 1 atau kelompok A dan kelompok B, yang terdiri dari masing-masing 5-8 orang. Setiap kelompoknya terdiri dari 5-8 orang. Yang kedua, setiap regu memilih tiang. Nah, dari masing-masing kelompok, dari 2 kelompok tersebut, setelah dipilih, silakan memilih tiang atau pohon atau pilar sebagai bentengnya. Benteng harus cukup jauh dan terlihat jelas oleh pemain lawan. Jadi ada 2 benteng dan cukup jauh, ya, dalam permainan bentengan ini. Jangan terlalu dekat. Kalau dekat pun nggak asik permainannya, karena nggak bisa berlari-larian nanti akhirnya. Kemudian yang ketiga, sebelum bermain, perwakilan regu melakukan suten. Jadi ada suten dulu atau suit dulu untuk menentukan siapa yang mendekati benteng lawan terlebih dahulu. Misal kalau regu A yang menang, misal regu A pemenang suten, jadi regu A yang menang suten atau suit, maka dia berhak mendekati benteng lawan terlebih dahulu. Istilahnya kalau mendekati nyerang, ya, nyerang benteng lawannya. Yang keempat, pemain regu A boleh mendekati dari berbagai arah. Karena misalkan di sini kita ambil 5 orang, maka 4 orang dari regu A bisa mendekati nih dari berbagai arah, utara, selatan, barat, dan timur. Boleh, asalkan dia jangan sampai, nah di sini kan ada keterangan, dan berusaha menyentuh benteng lawan serta menjaga agar tidak tersentuh dengan pemain regu B. Asal jangan sampai ketika regu A, anggota regu A, 4-4-nya yang tadi saya bilang maju, menyentuh atau mendekati benteng B, jangan sampai tersentuh dari pemain B. Kenapa? Karena ketika tersentuh nanti jadi tawanan. Sementara di regu B berusaha melindungi benteng agar tidak tersentuh pemain A. Karena kalau tersentuh nanti kalah, ya, regu B-nya. Kemudian yang keenam, jika pemain A mendekati benteng B, maka pemain regu B boleh melepaskan tangan dari bentengnya kemudian mengejar pemain A. Pemain A berusaha keras agar tidak tersentuh. Nah, di poin 6 ini, ketika regu A anggotanya mendekati benteng B dan pemain benteng B menjaganya, dan sebagian orang memegang bentengnya terlebih dahulu, kemudian mengejar pemain A, anggota dari kelompok A yang maju tersebut, maka dia berusaha menangkap dari anggota pemain A. Supaya apa? Ketika dia dapat menangkap, nah dia dapat dapat tawanan. Kalau misalkan dari poin nomor 6. Makanya di sini di poin nomor 7-nya, jika pemain A tersentuh pemain B yang mengejarnya, maka ia menjadi tawanan. Nah, jadi ketika pemain A jika pemain A tersentuh pemain B yang mengejarnya, maka ia menjadi tawanan dan harus dibawa ke benteng B. Di sana ia menunggu dibebaskan oleh pemain A. Jadi ketika ditangkap, dia menunggu aja posisinya temannya atau kelompoknya, salah satu di antaranya membebaskan
dia sebagai tawanan dari benteng B atau kelompok B. Kita lanjutkan dari peraturannya. Pada poin 8, ada masih dalam permainan bentengan. Untuk dapat membebaskan tawanan, rekan pemain A harus menyentuh bentengnya terlebih dahulu sebelum mendekati benteng lawan. Jadi kalau kita mau membebaskan teman kita yang sudah menjadi tawanan dari pemain regu B, maka kita sentuh dulu benteng kita, baru kita mendekati dari rekan kita yang tertangkap menjadi tawanan. Poin 9, sementara itu anggota yang lain berusaha mendekati benteng lawan untuk mencuri kesempatan memegang benteng lawan. Jadi di saat yang lainnya sedang fokus kejar-kejaran, beberapa anggota lain berusaha mendekati benteng lawan untuk mencuri kesempatan. Jadi jangan semuanya fokus mengejar, melainkan ada yang beberapa orang mencuri perhatian dari teman lawannya untuk mengambil kesempatan memegang benteng lawan. 10. Setiap anggota regu lawan yang tersentuh akan dibawa ke benteng lawannya sebagai tawanan. Nah, di sini ya jelas ya. Jadi siapapun dia, kalau ada lawannya, lawan bermainnya dapat disentuh, dapat menyentuhnya, maka kita mau nggak mau ketika disentuh sama lawan kita, resikonya adalah menjadi tawanan regu lawan. Kemudian poin 11, jika semua anggota regu tertawan, maka permainan berakhir dengan pemenang pihak regu yang berhasil menawan semua anggota regu lawannya. Jadi kalau ada misalkan 5 tadi yang saya sebutkan, 5-5-nya anggota lawan kita bisa menangkapnya nih. Otomatis si pemain anggotanya menang melawan regu yang bisa berhasil menawannya. Dan ke-12, permainan juga berakhir selain menawan semua anggota. Di poin 12 ini, permainan juga berakhir saat ada anggota berhasil menyentuh benteng lawan tanpa kena sentuh anggota regu benteng lawannya. Jadi poin menang itu ada 2 ya. Pertama, kita berhasil menawan semua anggota lawan kita. 1. Yang kedua, kita dapat menang, kelompok kita dapat menang atau regu kita menang asalkan kita dapat menyentuh benteng lawan sambil meneriakkan benteng tanpa tersentuh ya oleh lawan main kita. Jadi ada 2 ya, dikategorikan ia menjadi pemenang. Begitulah peraturan dari 12 item dalam permainan bentengan. Kita lanjutkan. Nilai luhur dalam permainan bentengan. Nah, dalam setiap permainan yang kita lakukan, suatu niscaya pasti memiliki nilai luhur dalam permainan itu sendiri. Dalam hal ini permainan bentengan. Nah, di dalam permainan bentengan pun ada nilai luhur yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah cinta budaya lokal. Kenapa cinta budaya lokal? Karena permainan bentengan adalah permainan budaya, salah satu budaya asli dari Betawi, walaupun di daerah lain pun memiliki permainan bentengan ini, hanya saja mungkin namanya beda. Dan ini adalah budaya kita yang nggak boleh sebenarnya tergeserkan dengan budaya sekarang. Kalau sekarang kan bukan permainan bentengan yang paling banyak ya, permainan gadget. Dan ini jangan sampai kita hilang nih, anak cucu kita nih dalam permainan bentengan ini tidak mengenalnya. Makanya oleh karena itu kita harus menjaga permainan bentengan ini supaya tetap terjaga dan terpelihara. Yang kedua adalah sportif. Kenapa sportif? Karena dalam permainan bentengan ketika kita memainkannya menumbuhkan sikap bisa menerima setiap kekalahan maupun kemenangan. Nah, sikap menerima kekalahan maupun kemenangan itu adalah sikap sportif namanya. Sikap berbesar hati menerima segala hasil yang kita lakukan. Jadi namanya sportif. Jadi dalam permainan bentengan itu menumbuhkan sifat sportif. Yang ketiga, pada poin ketiga adalah tanggung jawab. Kenapa tanggung jawab? Karena dalam permainan bentengan ini menolong teman, menjaga
tawanan dan menjaga benteng kita adalah merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan dari setiap anggota ya. Dari setiap anggota regu atau kelompok benteng, permainan bentengan yang kita lakukan. Jadi inilah tanggung jawab kita dalam permainan bentengan yang menumbuhkan rasa tanggung jawab. Kalau kita emang regu yang sedang main, kita harus menjaga nih benar-benar dengan sepenuh tanggung jawab, menjaga benteng kita, menjaga tawanan kita kalau kita memiliki tawanan di regu kita, agar tawanan yang kita miliki tidak berhasil membebaskan diri dengan bantuan temannya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kerjasama dan kekompakan. Di dalam poin ini jelas membutuhkan kerjasama dan kekompakan, karena permainan ini adalah permainan yang membutuhkan kerjasama yang baik dengan teman satu regu untuk meraih kemenangan. Kalau nggak ada kerjasama yang baik, maka tidak akan bisa menghasilkan permainan ini si lawan atau tim kita, regu kita, dapat memenangkan dalam permainan bentengan ini. Inilah 4 item, 4 hal, 4 poin dalam nilai luhur dalam permainan bentengan yang dapat kita lakukan bersama. Oleh karena itu, untuk kamu setelah kita membahas materi ini, yang sedang menonton video ini, kamu dapat mempraktekkan permainan bentengan ini di daerah lingkungan kamu atau di sekolah kamu nanti, jika nanti permainan ini sudah bisa dimainkan ya, asalkan nanti COVID-19 yang saat ini kita rasakan bersama sudah bisa diatasi oleh negara kita. Kemudian kita lanjutkan. Nah, setelah kita membahas permainan bentengan tadi, dari mengenal permainan bentengan, kemudian peraturan permainan bentengan, dan yang ketiga adalah nilai luhur dalam permainan bentengan. Nah, diusahakan kamu dapat menjawab 5 hal ini nih. 5 hal, di mana 5 hal ini adalah dari materi yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama, permainan bentengan di Jawa Barat disebut dengan apa? Udah ada ya di video yang tadi saya udah utarakan. Silahkan kamu simak videonya lagi dari soal-soal yang ada ini. Mudah-mudahan dengan soal yang ada ini dapat menimbulkan rasa pengetahuan kamu yang baru lagi, menyegarkan pengetahuan kamu yang tadi barusan sudah didapatkan, dan menumbuhkan untuk dapat memahami dari materi yang telah dijabarkan. Demikianlah pembahasan bab ke-7 dari muatan PLBJ dengan materi permainan bentengan kelas 5 SD yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari materi ini, pembahasan ini dapat memberikan kamu ilmu pengetahuan dan bermanfaat untuk kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.